الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال شيخ الله رحمه الله تعالى وعلمنا به وببركة علومه وبكم الدارين آمين. رضي الله عنه وعنكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنح والرسول صلاح الجسد والروح وتوبة النفس. 73 halaman 73 hadis 571 hadis 571 tabaraka kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam khamsul layali la turaddu fihinna da'wa awwal laylatin min Rajab وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النحر. وقال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتنى بالحلم والحرم الغراب والحداء والأقرب والكلب والأقرب. وقال صلى الله عليه وسلم خمس من حق المسلم على المسلم رد التحية وإجابة الدعوة وشهود الجنازة وعيادة المريض وتشميت العطس إذا حمد الله تعالى. Jamaah Islam yang bersalawat berrahmani berahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan dalam kitab Al-Qur'an hadis pilihan dari Nabi kita Muhammad SAW akan membahas tentang 5 hal yang perlu untuk kita ketahui sebagai umat Nabi SAW. Yang pertama Nabi sampaikan khamsul layali, ada 5 malam kata Nabi, yang mana kalau kita ingin mencari kemuliaan ada 5 malam ini Nabi sebutkan apa kemuliaannya. La turaddu fihinna da'wa, tidak akan ditolak doa seorang hamba. Jadi kalau kita doa, kita mohon kepada Allah di 5 malam ini pastinya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah ditanya apa ciri-ciri doa itu diijabah oleh Allah, beliau menjawab, ketika doa itu kita lantunkan, itulah tanda doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, apa yang akan kita sampaikan kepada Allah, dan itulah yang Allah akan ijabah. Dan yang akan kita sampaikan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita berdoa, bla bla bla, kita minta, itu bukan atas kemauan kita, tapi semuanya daripada Allah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Minta segala macam. Apa yang kita sebut dalam doa itu pertanda doa kita dijawab oleh Allah. Ya. Apa yang kita ingat sebut itu pertanda Allah belum menghendaki. Maka ketika seseorang memfokuskan doa pada satu hal, berarti Allah sebentar lagi akan mengijabah doa. Jadi nggak banyak kita satu, ya itu yang doa yang ini itu pertanda bahwasanya bukan dia, tapi Allah yang menghendaki supaya doa itu diapain? Segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayaknya ya ulama mengatakan kalau kita ada hajat, cecah aja berdoa itu. Jadi jangan pakai doa yang apa? Yang lain-lain, nggak pakai minta ini, tidak itu, aja disuruh. Ya pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena lisan kita berdoa ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang Allah kehendaki untuk kita, disitulah kita akan apa? Menuturkan, menyebutkan. Ya. Apa yang kita tidak tuturkan enggak. Maka ada 5 malam ketika kita berdoa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau 5 malam ini sampai kita lewati. Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab. Malam pertama bulan tepat tanggal 1. Ya, tanggal 1 bulan Rajab itu malam yang satu riwayat menyatakan Rajab Syahrul. Ya, bulan yang memang memiliki kenangan indah bagi Nabi di bulan Rajab. Ya, kenapa? Karena di bulan Rajab itulah beliau diundang oleh Allah, diangkat oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, maka begitu masuk bulan Rajab, Nabi habiskan malamnya dengan berzikir kepada Allah. Ya, setiap masuk malam Rajab, beliau selalu terikat dengan yang namanya Isra dan Mi'raj. Ya, maka beliau isi dengan zikir, dengan munajat dan lain sebagainya. Ini malam pertama bulan Rajab. Ya. Yang kedua, walailatul nisfi min Sya'ban. Malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Nah, ini Nabi lakukan, ya. Pertengahan bulan Sya'ban ini Allah tentukan supaya umat Islam sadar kalau sebentar lagi bakal masuk bulan Ramadan. Dan introspeksi, apakah kita punya hutang puasa, ya, dan lain sebagainya. Ini hendaknya kita lunasi sebelum masuk bulan. Ya. Nah, pada malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala berkenan membuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah buka pada pintu rahmat sesuai yang akan terjadi pada malam-malam di bulan suci. Jadi kalau malam Sya'ban dibuka semua pintu rahmat, selesai, tutup lagi. Nah, ketika masuk tanggal 1 Ramadan, 16-100%. Enggak ditutup kecuali berakhirnya bulan apa? Ramadan. Ya, ini. Jadi sebagai muqaddimah daripada bulan Ramadan adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban. Pertengahan daripada bulan Sya'ban. Walailatul Jum'ah, ini yang tiap malam dia seminggu sekali. Kalau malam pertama Rajab adanya setahun sekali. Pertengahan Sya'ban adanya setahun sekali. Walailatul Jum'ah ini adanya setiap malam Jumat. Ya, setiap malam Jumat. Seminggu sekali. Ya, kebetulan kemarin kami berangkat ke Cirebon. Sampai di Cirebon azan maghrib. Selesai azan maghrib, sholat maghrib, kosong jamaah dengan isya, langsung naik ke atas. Itu di atas masing-masing melantunkan kalimat apa? Syukur ini, syukur ini, syukur. Ya, ya terpaksa kita juga ikut syukur di sini. Ya, dari ibadah maghrib sampai jam 12 malam. Nikmat. Ya. Jadi itulah yang memang saya niatkan kan apa dengan ziarah teman-teman Islam dulu itu, tapi langsung mau izin Allah satu bis kita berangkat, satu mobil kita berangkat dengan rombongan dari Manggarai, dan alhamdulillah itu dapat terlaksana. Setelah itu pulang, kemudian dari situ juga mampir ke makam Syekh Maulana Nadatul Ulama, guru daripada Sunan Gunung Jati. Ya, itu makamnya sudah seperti istana, dengan ukiran-ukiran emas. Ya, di bawahnya itu ada 3 sumur wanita. Ya, ada namanya sumur kemuliaan, kahuripan, kejayaan. Nah, masing-masing kita datangi sumur-sumur. Ya, sumur yang dulu sudah dipakai untuk mandinya para awliya. Kenapa? Karena Cirebon juga dulu dijadikan oleh sentra
ya, untuk berkumpulnya para wali. Ya, maka di Gunung Jati ada 7 sumur, ya, yang dipakai oleh para wali untuk mereka, ya, berbilas badan, berwudu dan lain sebagainya. Ya, nah, yang kami dapati di situ baru 3 sumur, ya, belum sepenuhnya. Jadi memang ada mereknya masing-masing. Ya, sangat teramat, sangat luar biasa. Padahal kalau pakai rombongan nggak bisa. Dari beberapa orang kita puasin, mandi dan lain sebagainya. Ya, jadi Lailatul Jumat. Kalau malam Jumat perlu untuk pada berzikir, ya, untuk munajat dan lain sebagainya. Ya, apalagi sekarang sifatnya di atas itu kan terbuka bebas, yang penting terbaik. Ya, banyak orang yang berbondong-bondong ke atas. Ya, belum lagi di bawah, nggak ada rapat-rapat, nggak ada senjang-senjang yang beruntung orang pada berzikir. Memang kalau malam Jumat makam-makam para awliya sangat apa? Amat. Ya, seperti hanya di luar batas dan yang sebagainya. Jadi gunakanlah Lailatul Jumat untuk kita berzikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak majelis zikir kaum ibu, nah itu adanya di malam Jumat. Kita baca Yasin, kita baca Ratib, kita baca Salawat dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena doa tersebut tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau malam-malam yang lain adanya setahun sekali. Kalau malam Jumat itu seminggu sekali. Ya, jangan kita kotori malam Jumat dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Walailatul Fitri, dan malam Idul Fitri. Yang disebut dengan malam takbiran. Ya, malam yang banyak orang pada lalai. Ya, jalan sana jalan sini, belanja sana belanja. Ya, mama lagi urusin lu. Enggak ada yang berzikir, enggak ada yang. Ya. Jadi gunakan untuk apa? Lailatul Fitri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 yang kita harus baca, istighfar dan sholawat. Istighfar dan kita baca. Walailatul Nahri, dan malam Idul Adha. Ya, Idul Adha. Ya. Jadi malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ya. Yang disebut dengan malam takbiran juga kita hidupkan, ya, dengan berzikir, munajat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di 5 malam ini kata baginda Rasul nggak ada yang ditolak. Ya. Makanya kalau di kita banyak waktu-waktu yang mustajab, di mana kalau kita berdoa tepat waktunya, maka doa kita selalu dijawab. Seperti yang 5 malam ini tepat. Ya, kalau Jumat itu masih ikhtilaful ulama. Ya, apakah hari Jumat itu pada subuh, waktu duha, saat Jumat, ba'da asar, ini masih. Ya, tapi kalau malam Jumat itu pasti. Siapapun yang berdoa di malam Jumat dari mulai maghrib sampai pada subuh, itu malam namanya. Dari mulai azan maghrib sampai ada subuh, itu namanya malam. Ya, begitu azan subuh maka malam sudah selesai. Ya, kalau belum azan maghrib belum disebut malam. Ya, ketika azan maghrib masuk malam. Ya, hari itu kita munajat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walailatul Jumat. Ya, walailatul Fitri, walailatul Nahr. Malam Idul Fitri dan malam Idul Adha yang dikenal dengan sebutan malam takbir. Ya, nah ketika kita sudah tahu hadis ini, maka pegang baik-baik. Ya, ingat-ingat malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, dan malam takbirat Idul Fitri serta malam takbirat Idul Adha. Ya. Kalau sudah kita lakukan di awal malam, lakukan lagi di tengah malam, atau lakukanlah di akhir malam. Ya. Jadi kalau awal malam ini mungkin dari pada maghrib sampai jam 9, awal malam. Tengah malam jam 12. Ya, mungkin sampai jam 2. Akhir malam jam 4, akhir malam. Sampai ada subuh. Ya.
Jadi apakah kita mau mengerjakan di awal malam, maghrib sampai isya, sampai jam 8, ntar lanjutin lagi jam 4 sampai subuh. Berarti awal kita dapat, akhir kita dapat. Ya. Nah yang banyak orang ini malam-malam nggak boleh tidur untuk dia apa? Berzikir munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, khamsun minad dawab, ada 5 macam binatang. Kulluhunna fasiqun, yang mana kelima binatang itu fasik, artinya jahat. Ya. Yuktalna, boleh dibunuh kelimanya fil hilli wal haram, baik di tanah halal atau di tanah haram. Meskipun kita ada di Mekah, kalau ketemu 5 binatang ini boleh diapain? Dibunuh. Ya, adanya di Mekah. Atau lagi tawaf di Ka'bah. Ada 5 macam binatang ini boleh dibunuh. Ya, itu adalah tanah haram. Ya. Jadi tanah haram nggak boleh kita bunuh-bunuh binatang kecuali 5 macam binatang ini. Ya. Artinya fasik, jahat. Yang pertama al-ghurab. Ya. Ini ghurab ini adalah semacam burung rajawan. Ya. Ini masuk kategori binatang yang jahat. Kecuali kalau memang diapain, nanti ya silahkan. Wal hidad, burung gagak. Wal faqrah, yang faqrah tikus. Tikusnya di mana? Ya, geratak aja ini. Ya, hatta ada di depan Ka'bah, boleh diapain? Boleh dibunuh. Ya. Rupanya Nabi nggak juga senang sama tikus. Pakai disebut macam tikus. Ya, menjadi musuh. Ya. Wal aqrab, kalajengking. Ya. Skorpion, nah seperti itu ya. Dan yang terakhir, wal kalbul aqur, anjing gila. Berarti anjing gila, anjing rabies. Ya. Anjing yang tidak mengenal apa. Ya, siapa tuannya, siapa ini, bukan menggigit aja. Nah ini harus diamankan. Ya, dan ketika digigit anjing rabies itu kita kena penyakit. Ya. Nah, jadi 5 binatang ini kata Nabi boleh dibunuh, ya, dimanapun kita berada. Hatta kita berada di tanah haram, ya, silahkan, halal untuk kita bunuh. Jangan sampai binatang ini membunuh, ya, orang lain atau membuat, ya, kerusakan, ya, daripada kehidupan manusia. Kemudian hadis yang berikutnya Nabi uraikan, sampaikan kepada kita tentang bagaimana kita menghormati hak-hak sesama muslim. Ya. Khamsun min haqqil muslim 'alal muslim. Hak muslim terhadap muslim. Kita muslim, saudara kita muslim. Kita punya hak, diwajib hormati. Dia punya hak, kita wajib hormati. Maka dalam kehidupan adalah saling hormati, hak dan kewajiban. Ya. Jadi setiap orang punya hak, setiap orang juga punya kewajiban. Ya. Nah, ini kewajiban kita kepada umat Islam apa? Ketika terjadi pada saudara kita sama muslim, apa yang kita lakukan? Yang pertama, raddut tahiyah. Ya, membalas tahiyat. Dia mengucapkan salam, kita wajib jawab, balas salam. Ya. Bahkan wajib itu bukan kepada mereka yang masih hidup, yang udah mati. Ya. Kita lewat di kuburan, kita ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka wajib jawab waalaikumsalam. Ya. Apalagi yang sudah. Maka yang sangat-sangat diharapkan oleh ahli kubur dari kita yang lewat di taman pemakaman atau di lewat kuburan adalah ucapan apa? Kita ucap assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Minimal ucapan salam itu meringankan apa? Siksa.
kalau mereka sedang di. Jadi jangan selalu boy ucapkan salam. Ya. Apalagi kita baca sholawat, baca zikir, selesai ucapan salam, kita baca sholawat. Ya, ini sholawat yang kita baca meringankan. Kalau memang ada di antara mereka yang sedang mendapatkan siksa, radul tahiyat. Ya. Siapapun orang, ketika dia mengucapkan salam, wajib kita baca. Kecuali yang ngucapin salam itu ya, kasep, ya. Artinya apa? Misalnya ada orang ngomong, ya ceramah, ya, tapi rekaman, dia mengucapin salam itu gak wajib, karena bukan dia yang ucap, apa? Kasep, ya, kasep yang ucap. Bukan jadi orang yang lagi ngapain kita nggak tahu. Jadi yang wajib mengucap itu kalau mengucapnya secara apa? Langsung. Ya. Yang kedua, yang nggak wajib dijawab itu kalau yang ngucapin bel, tingong, assalamualaikum, nggak wajib, nggak boleh dijawab ya. Ya, itu bukan manusia. Yang ketiga, burung beo, ya ada burung beo tuh, assalamualaikum, apa sih diapain? Ya, nggak wajib dijawab. Ya. Nah, jadi yang wajib dijawab kalau yang mengucapkan langsung seorang dan dengan catatan dia seorang muslim. Kalau non muslim kita nggak wajib jawab. Ya, non muslim mengucap salam, ya, tentang dia bisa, lalu dia banyak berkawan orang Islam, tetangga-tetangganya muslim, ya, kita begitu, assalamualaikum, kita nggak perlu apa. Ya, pun kalau bisa nasihatin, ya, anak nggak suka kalau antum ngucapin salam. Kenapa? Karena salam ini ucapan kita, umat